Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kembali kita bertemu pada sore hari ini dalam suasana masih bulan Ramadan, tepatnya di hari keempat bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2022 Masehi. Nah, topik kita pada sore hari ini adalah terkait dengan persiapan audit kinerja. Nah, bagi auditor internal pemerintah, audit kinerja merupakan sesuatu yang mesti harus dipahami. Nah, hari ini kita akan membatasi pembahasannya itu hanya sebatas pada persiapan awal audit kinerja. Nah, cuman terlebih dahulu kita kupas dulu gambaran umumnya bahwa audit kinerja itu untuk tahap program kerja auditnya sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama program audit persiapan, yang kedua program audit survei pendahuluan, dan yang ketiga program audit rinci atau PKA rinci, program kerja audit rinci. Nah, hari ini kita akan mengupas gambaran dua PKA dulu, yaitu PKA persiapan dengan PKA survei pendahuluan. Nah, PKA persiapan itu adalah untuk mengetahui gambaran umum entitas yang akan dilakukan audit kinerja. Sedangkan PKA survei pendahuluan untuk mendapatkan gambaran proses bisnis dari entitas yang akan diaudit. Setelah dua tahapan ini dilakukan, produk pertama yang dihasilkan adalah penetapan daftar kriteria kinerja. Jadi kalau kita mengutip dalam bukunya audit kinerja yang ditulis oleh ini. Jadi yang ditulis oleh yang pertama Mas Iwan Novarian Surtawijaya yang merupakan auditor dari BPK. Yang kedua Mas Ardeno Kurniawan yang merupakan auditor Inspektorat Kabupaten Sleman. Jadi kalau kita mengutip dalam buku ini, penetapan daftar kriteria kinerja itu di sini disebutkan sebagai good management model. Ya, good management model. Jadi konsep untuk penetapan daftar kriteria kinerja. Nah, daftar kriteria kinerja itu sendiri itu dibagi ke dalam 3 kriteria kinerja. Nah, apa saja 3 kriteria kinerja itu? Yang pertama, capaian kinerja pada perencanaan. Yang kedua, capaian kinerja pelaksanaan, dan yang ketiga, capaian kinerja monitoring evaluasi. Hari ini kita contohkan audit kinerja dalam bidang program upaya kesehatan masyarakat. Itu biasanya ada di rumah sakit atau di puskesmas. Jadi setelah kita kupas 3 kriteria kinerja tadi, itu masing-masing kriteria kinerja dibagi lagi dalam banyak sub kriteria kinerja. Nah, sub kriteria kinerja ini komponen-komponennya atau parameter-parameternya akan didapatkan pada saat pengumpulan data, baik itu data umum entitas yang akan diaudit maupun data proses bisnis dari entitas yang akan diaudit. Misalnya saja kalau pada capaian kinerja perencanaan, kita harus melihat bagaimana itu perencanaan program, bagaimana prosedur perencanaan kebutuhan perbekalan, kemudian bagaimana sarana prasarananya, apakah telah memadai atau tidak, kemudian bagaimana sumber daya personilnya. Jadi di sini paling minimal kita bisa memecah menjadi 4 sub kriteria dari kriteria kinerja perencanaan. Lalu kita masuk ke nomor 2, yaitu ke kinerja pelaksanaan program. Nah, di sini pun juga masih bisa dipecah dalam beberapa sub kriteria. Jadi sebelum kita menyusun parameter, kita pecah dulu menjadi beberapa sub kriteria. Misalnya sub kriteria pelaksanaan pengadaan kebutuhan, jadi saling berkaitan dengan perencanaan tadi. Jadi yang pertama sub kriteria pelaksanaan pengadaan kebutuhan. Yang kedua kita melihat bagaimana sub kriteria pelaksanaan pelayanan perbekalan.
tetap ngikut, tetap nyambung dengan pada kriteria perencanaan tadi. Yang ketiga, subkriteria pelaksanaan pelayanan kesehatan. Karena di rumah sakit itu ada 2 jenis layanan, rawat inap dengan rawat jalan, itu kita pecah. Jadi subkriteria pelayanan kesehatan rawat inap bagaimana, dan subkriteria pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat jalan bagaimana. Jadi kita pecah. Yang terakhir itu kriteria pada bidang monitoring dan evaluasi. Nah, ini cukup kita pilih menjadi 2 subkriteria. Yang pertama subkriteria monitoring dan yang kedua subkriteria evaluasi. Jadi saya pikir untuk hari ini cukup segitu dulu gambaran persiapan pelaksanaan audit kinerja, dan akan kita kupas lebih dalam, akan kita kupas lebih rinci dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk itu, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.